Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga saya doakan sehat walafiat. Pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi pelajaran dengan cara daring atau jarak jauh. Meskipun jarak jauh, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan mengerti akan pembahasan kita kali ini. Baiklah, untuk kali ini kita mulai dengan pembelajarannya IPA, yaitu kelas 4 tentang berbagai pekerjaan, tema 4, SD kelas 4. Tahukah anak-anak bahwa berbagai pekerjaan yang ada di lingkungan kita, yaitu ada hubungannya dengan lingkungan pelestarian alam, ya, artinya upaya pelestarian sumber daya alam. Jadi kita manfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Nah, untuk kompetensi inti pada materi ini yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi dasar yaitu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu satu, yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam. Yang kedua yaitu siswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis sumber daya alam. Yang ketiga, siswa mampu memahami manfaat sumber daya alam. Yang keempat atau yang terakhir, siswa mampu mengupayakan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Lanjut anak-anak, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apakah sumber daya alam itu, ya. Ada yang tahu anak-anak? Nah, sumber daya alam adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup manusia, dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Ya, jenis-jenis sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama, sumber daya alam hayati, yaitu berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Ada yang tahu apakah itu mikroorganisme, anak-anak? Nah, mikroorganisme adalah sejenis makhluk hidup yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa, harus menggunakan, ada yang tahu, mikroskop pinter. Yang kedua, sumber daya alam non hayati, yaitu berasal selain makhluk hidup seperti batu bara, emas, dan timah. Nah, sekarang berdasarkan manfaatnya, sumber daya alam dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber daya alam menghasilkan bahan baku untuk kebutuhan hidup manusia seperti hutan, laut, dan tanah. Yang kedua, sumber daya alam penghasil energi. Apa itu energi? Ya, energi itu sejenis istilahnya itu kekuatan atau energi kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda, yaitu seperti matahari, gelombang, laut, minyak, dan gas bumi. Yang terakhir, sumber daya alam yang dimanfaatkan keindahannya, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan keindahannya dan mendatangkan rasa nyaman saat melihatnya. Nah, ini berikutnya anak-anak berdasarkan ketersediaan di alam, ya. Jadi di alam itu sedia ini
sumber daya alamnya ada ndak, sudah habis ndak. Nah, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam terbarukan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui kembali jika habis, seperti pertanian, kehutanan, dan peternakan. Anak-anak pernah pergi ke hutan? Nah, saya yakin belum pernah, ya. Yang kedua yaitu sumber daya alam tidak terbarukan, yaitu sumber daya alam ya yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara, belerang, gas, dan minyak bumi. Berikutnya manfaatnya. Nah, kalau kita sudah mempelajari sumber daya alam, sekarang kita harus tahu ya manfaat dari sumber daya alam yang kita sebutkan tadi. Nah, ini yang pertama, sebagai bahan makanan dan sumber protein bagi manusia. Ya, contohnya apa? Nah, sumber makanan dan protein. Nah, ini ada telur, ada daging, ada kacang-kacangan ya, dan lain sebagainya yang mengandung protein tinggi. Nah, manfaatnya apa? Protein bagi tubuh kita ya, untuk melindungi atau kekebalan tubuh, meningkatkan imun agar kita tidak sakit. Berikutnya, sebagai bahan tambang seperti batu bara, bauksit, besi, dan emas. Nah, ini Bapak memberikan salah satu contoh saja, gambarnya batu bara seperti batu arang. Nah, anak-anak kalau tahu arang yaitu seperti batu bara seperti itu. Ya, berikutnya, sebagai aneka kosmetik ya, dan obat-obatan. Kalau di rumah ayah atau ibu kalian ya ada punya bedak, ada apa, ayahnya punya obat-obatan, obat pusing ya, itu adalah sebagian dari sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai obat dan kosmetik. Berikutnya, sebagai bahan industri, nah, seperti tas dan sepatu. Ya, tas dan sepatu macam ini. Lanjut. Nah, sekarang agar sumber daya alam kita tidak cepat habis ya, bagaimana cara kita untuk berpartisipasi dalam pengupayaan pelestarian. Nah, yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan terhadap daerah atau hutan yang gundul. Mungkin kalau di daerah kita di perkotaan seperti ini ya, cukup dengan menanam pohon ataupun tanaman di pot ya, atau di halaman jika ada halaman yang masih luas. Karena apa anak-anak? Tampak hijau halaman kita dan mengurangi polusi. Berikutnya, mengurangi pencemaran udara. Nah, seperti tadi ya, kita menanam pohon mengurangi polusi, tapi ini dengan cara menggunakan kendaraan umum ya, serta memperbanyak jalur hijau. Jadi anak-anak kalaupun punya mobil ya, kalau menuju tempat yang tujuannya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan jalan kaki ya, upayakan kita tetap jalan saja. Misalkan anak-anak mau pergi ke sekolah, rumahnya kan dekat dengan lokasi sekolah, tidak usah diantar ayah atau ibunya naik mobil ataupun naik motor, yang mending jalan kaki saja untuk mengurangi polusi. Nah, ini gambarnya orang naik bis. Berikutnya, mencegah terjadinya pencemaran air dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah atau limbah industri ke sungai. Nah, ini yang sering terjadi. Anak-anak lupa kalau membuang sampah itu harus pada tempatnya, ya. Ya, jangan sampai membuang sampah pada selokan, pada halaman seenaknya sendiri. Ini harus dipilah-pilah juga dalam membuang sampah. Ada sampah organik dan anorganik. Ada yang tahu sampah organik itu apa? Nah, pinter. Sampah organik yaitu sampah yang dapat hancur, sedangkan sampah anorganik sampah yang tidak cepat hancur atau tidak bisa hancur ya. Nah, mungkin dari Bapak cukup sekian untuk pagi hari ini ya. Nanti akan saya tambah lagi di lain kesempatan.